Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mayat seorang perempuan ditemukan dengan kondisi leher terjerat tali di aliran Sungai Citarum. Diterjang luapan air Sungai Cijure, jembatan penghubung Sumedang Subang Indramayu diambruk. Dua pelaku curanmor babak belur diamuk warga saat beraksi di Desa Cengal, Kuningan. Jelang akhir tahun, harga cabai di Purwakarta terus mengalami kenaikan. Bahkan harga cabai rawit merah telah tembus hingga Rp120.000 per kilogram. Tak kunjung turun, harga cabai di Pasar Rebo Purwakarta justru merangkak naik mendekati akhir tahun. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah dan cabai merah kerinting. Rawit merah yang sempat mencapai Rp100.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Begitu juga cabai merah keriting yang naik dari Rp85.000 menjadi Rp95.000 per kilogram. Kondisi ini memaksa masyarakat berpenghasilan rendah mengencangkan ikat pinggang mereka dengan mengurangi belanja makanan. Rakyat kecil mah Pak, Keberatan. Begitu. penghasilan sedikit kok, Oh iya. pegawai pabrik. Terus untuk mengantisipasinya gimana Bu? Apa dikurangi belanja atau gimana? Kurang sekarang, Biarnya berapa jadi berapa gitu? sekarang biasa belanja 200-100 sekarang. Oh gitu. Sebagian konsumen lainnya memilih beralih menggunakan cabai kering. Pedagang mengaku penjualan cabai kering meningkat hingga 50% saat harga cabai segar naik. Kalau lagi cengeknya lagi naik, agak meningkat penjualannya. Jadi banyak juga akhirnya yang ke kering. Beralih ke cengek kering. Cabai kering dan cabai kering. Ya, Kenaikannya berapa persen dari biasa? Jadi yang membeli meningkat ya 50%, hampir setengahnya beralih semua ke ini, Oh, ke iya. cengek kering. Banyak yang nyari yang keringan. Selain cabai, berbagai jenis sayuran juga mengalami kenaikan cukup tinggi, seperti tomat yang naik dari Rp8.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Begitu juga dengan kol, buncis, sawi putih, dan bawang merah. Ya semuanya pada naik. Bawang juga udah mulai naik, sawi tam naik, susin naik. Semua pada naik. Untuk sawi, kol berapa Dari naiknya? 8.000 sekarang 14.000, 13.000. Pedagang mengaku menurunnya pasokan langsung berpengaruh pada kenaikan harga. Diperkirakan harga komoditas sayuran masih akan tetap tinggi hingga pergantian tahun. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Diterjang luapan air Sungai Cijure, jembatan penghubung Sumedang Subang Indramayu di Kecamatan Suryan Sumedang ambruk Senin lalu. Akibatnya aktivitas ekonomi dan sosial warga terganggu karena jembatan hanya bisa dilalui sepeda motor saja dan tidak bisa dilalui oleh mobil. Jembatan ambruk, perjalanan antara Jembatan Cijure, Desa Surya Medal, Kecamatan Suryan Sumedang ambruk Senin malam. Akibatnya jembatan sempat terputus total dan tidak bisa dilintasi oleh kendaraan. Jembatan tersebut adalah jembatan sementara penghubung antara Kabupaten Sumedang, Subang, dan Indramayu melalui Jalan Lingkar Timur sebagai akses pengganti jalan yang tenggelam akibat proyek Bendungan Sadawarna. ini jembatan rusak kenapa nih Kak? karena amruk ada air besar gitu, air. Emang hujan tadinya? Hujan besar. Kalau jembatan udah berapa kali rusak Pak? Udah Sering. lama, udah Sering ya? sering ya. Selasa pagi perbaikan seadanya dilakukan dan baru bisa dilintasi oleh sepeda motor. Sedangkan mobil belum bisa melintas. Kondisi ini merugikan warga karena menghambat mobilitas sosial dan perekonomian mereka. Ke pemerintah minta disegerakan itu. Siang-siang ini harus jalan ini, kasihan tuh orang-orang yang lain juga pada nggak jalan. Ini akses mana ke mana sih Pak? Ini akses Subang, Indramayu, Sumedang itu kan jalur pertigaan. Bahkan sebuah rombongan pengantin dari Subang terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melintasi jembatan dan tanah becek. Tahan saya dari Subang, dari Jalan Cagak sampai mau ke Suryan. Yang mohon diperhatikan lah khususnya ke pemerintah terkait gitu. Ini kan akses utama.
masyarakat khususnya orang Sumedang ke Subang lewat sini gitu. Iya, yang terdekatnya. Terus rencana gimana Pak? Nah ini saya menghubungi pihak mempelai perempuan gitu. Gimana baiknya? Apakah entah jalan kaki atau gimana gitu. Warga berharap pemerintah Kabupaten Sumedang, pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun pihak pengelola Bendungan Sadawarna segera menyelesaikan pembangunan jalan lingkar karena merupakan satu-satunya akses bagi mobilitas warga. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Jelang akhir tahun, polisi di Pantura Kabupaten Subang kian gencar melakukan razia minuman keras, terutama jenis oplosan yang memicu kejahatan dan membahayakan kesehatan. Polisi dari Polsek Patok Besi Subang menggerebek sebuah lokasi di Jalan Pantura Patok Besi Subang yang diduga tempat pengoplosan dan pembuatan minuman keras jenis ciu. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi mendapati ratusan botol minuman keras jenis ciu siap edar, serta beberapa jerigen berisi ratusan liter cairan yang diduga minuman keras. Tak hanya itu, dalam penggeledahan yang dilakukan di lokasi lainnya, ditemukan cairan perasa minuman dan bubuk pemanis buatan. Diduga bahan digunakan untuk pembuatan dan pengoplosan minuman keras dengan campuran alkohol. Penggerebekan dilakukan setelah polisi curiga dengan aktivitas di sekitar lokasi warung hingga dilakukan pengintaian dan penggeledahan. Kita akan selalu gencar melaksanakan kegiatan razia dan kami mohon juga kepada masyarakat diinformasikan apabila ada miras oplosan tolong sampaikan kepada kami yaitu ke Polsek Patok Besi Polres Subang. Ironisnya, meski sudah berkali-kali ditindak, pembuatan miras jenis ciu maupun oplosan tetap saja masih ditemukan. Pasalnya, selain memicu tindak kejahatan, kasus keracunan akibat miras oplosan hingga menelan korban jiwa sudah sering kali terjadi. Yanal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Keluarga korban pernikahan sesama jenis di Cianjur dijanjikan pendampingan dan pemulihan trauma oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Akibat pernikahan tersebut, korban kabur dari rumah dan masih dicari oleh keluarganya. Penipuan yang dilakukan seorang perempuan kepada sebuah keluarga di Kampung Cimalang Dewa, Desa Pakuon, Kecamatan Sukaresmi Cianjur, sehingga terjadi pernikahan sesama jenis membuat heboh warga Cianjur. Korban baru mengetahui kalau yang menikahinya juga seorang perempuan setelah 2 hari dinikahi secara siri. Akibatnya korban trauma dan kabur dari rumah dan masih dicari oleh keluarga. Bupati Cianjur yang mendatangi rumah keluarga korban menjanjikan akan memberi pendampingan dan pemulihan trauma kepada korban dan orang tuanya. Bupati juga mengimbau agar berhati-hati mencari jodoh di media sosial dan tidak menikah siri atau menikah tanpa tercatat di kantor urusan agama. Di media sosial, 2 tahun yang lalu. Dia 2 tahun yang lalu sudah kenal, datang ke sini, mau nikah ditolak, ternyata datang lagi. Saya sampaikan kepada warga Cianjur, dilarang nikah siri. Karena di KUA itu data harus lengkap. By name, by address, KTP, keturunannya, agamanya, jenis kelaminnya, dan sebagainya. Di situ clear. Sehingga kalau melalui KUA, insya Allah hal ini tidak akan terjadi. Saat ini, perempuan yang menipu korban hingga mau dinikahi secara siri ditahan di Polsek Sukaresmi karena terjerat hutang senilai lebih dari 50 juta rupiah. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.